Pemerintah masih menghitung untung rugi rencana keikutsertaan Indonesia dalam skema Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Uni Eropa. Meski demikian, pemerintah akan terus melanjutkan proses negosiasi. Rencana pemerintah menjalin kerjasama perdagangan bebas (FTA) dengan Uni Eropa masih butuh waktu panjang. Pasalnya, hingga kini pemerintah masih bernegosiasi dengan Uni Eropa terkait skema Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Pemerintah pun masih menimbang untung rugi keikutsertaan karena syarat yang diminta Uni Eropa sangat berat. Persoalan kita dengan kenapa perlu juga berunding untuk CEPA ini adalah semua fasilitas yang kita punyai sekarang dari Eropa, kita juga punya banyak fasilitas mendapat keringanan biaya masuk. Tapi itu hanya berlaku selama kita masih belum naik peringkat menjadi negara berpendapatan menengah. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan tengah berjuang meloloskan perjanjian FTA dalam skema CEPA. Perjuangan tersebut dilatar belakangi tidak tersedianya akses pasar bagi pelaku industri yang berorientasi ekspor. Selain itu, Indonesia juga dinilai sudah tertinggal jauh dari negara tetangga Vietnam yang telah memiliki akses ke Uni Eropa. Itu bahwa Indonesia memang sudah sangat ketinggalan soal FTA dibandingkan dengan negara-negara lain, ya kan. Jadi misalnya Vietnam itu sudah punya CEPA dengan Uni Eropa, juga salah satu pendiri TPP, sehingga mereka punya akses bebas kepada pasar Eropa maupun juga akses bebas kepada pasar Amerika. Ya, sementara Indonesia belum, ya kan. Sehingga ekspor kita kalah tarif melulu dengan ekspor dari Vietnam dan bahkan dari Malaysia. Dan kemudian saya juga lapor bahwa kita sebentar lagi udah mau disalib oleh Filipina. Ya. Pemerintah menilai sejumlah permintaan yang memberatkan Indonesia dalam CEPA antara lain pembebasan 95% pos tarif bea masuk yang dikhawatirkan akan memukul industri dalam negeri. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga meminta adanya penghapusan bea keluar. Permintaan ini berkaca dari mitra dagang Uni Eropa, Vietnam, yang telah menghapus bea keluar dalam perdagangan dengan Uni Eropa. Nuri Utari, Indarmawan, Berita 1 Jakarta. Presiden Joko Widodo berharap rancangan undang-undang mengenai pengampunan pajak yang masuk dalam program legislasi nasional 2016 segera dibahas dan juga disahkan. Teks amnesti diyakini akan menambah penerimaan pajak negara. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera membahas RUU Teks Amnesti. Seperti diketahui, rapat Badan Musyawarah DPR pada akhir Februari lalu belum memutuskan apakah pembahasan RUU pengampunan pajak dilakukan di Badan Legislasi, Komisi 11, atau melalui pembentukan panitia khusus. Menurut Presiden, program pengampunan pajak dapat menjadi sumber penerimaan baru untuk membiayai anggaran belanja negara serta berbagai proyek infrastruktur nasional. Ya gini, jadi teks amnesti ini kita harapkan, kita ingin agar ada aliran dana, aliran uang kembali. Uang-uang kita yang di luar untuk masuk ke negara kita. Karena apa? Kita membutuhkan dana, membutuhkan anggaran yang besar untuk pembangunan. Baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama yang membutuhkan uang gede itu adalah untuk pembangunan infrastruktur. Baik itu pelabuhan, baik jalan tol, baik pembangkit listrik, baik jalur kereta api, airport, semuanya itu butuh. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan kekuatan negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan kontribusi penerimaan pajak yang besar untuk membiayai pembangunan. JK meminta seluruh wajib pajak baik badan maupun pribadi untuk taat membayar pajak. Untuk menambah wajib pajak pribadi, Wapres meminta Ditjen Pajak memperbaiki sistem pengisian SPT elektronik. Salah satunya ialah perbaikan IT pajak. Kira-kira tahun ini kita akan mulai. Ada usaha-usaha yang terbaik, pilihan terbaik, sehingga semua sistem transaksi dan usaha bisa terkoneksi semuanya dan secara baik. Itu antara lain. Sampai itu juga menyisir
orang yang belum ada NWP-nya, belum melapor dengan baik. Tahun ini pemerintah akan meningkatkan setoran pajak pribadi. Berdasarkan data Ditjen Pajak, hanya 27 juta orang yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan hanya 10 juta diantaranya yang menyampaikan SPT pajak. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.